Oke, kita cek suara dulu. Saya sambil cek. Suara saya sudah jelas? Suara saya sudah jelas? Halo, kepada teman-teman semua. Tes, tes, tes. Saya cek sound dulu. Cek, cek, cek. Hadir, hadir, oke, sip. Cek. Suara saya jelas ya? Hadir, wih, sudah mas. Siap, siap. Ah, bagaimana Bapak Ibu teman-teman semua kabarnya? Sehat-sehat semua? Boleh langsung absensinya? Yang sudah hadir dari mana saja? Kotanya dari mana? Terus yang baru pertama kali ikut webinar hari ini siapa aja? Saya pengen tahu nih, penasaran. Ibrahim Tasikmalaya hadir Singkawang, Banyuwangi, wih sudah rame. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan untuk Bapak teman-teman semua yang ingin barengan praktek, siapkan laptopnya, atau yang mau nyatat materi juga boleh, silahkan dicatat dulu materi-materinya, supaya nanti kalaupun ketinggalan tenang aja, karena ada reply-nya. Oke? Jadi nggak perlu panik, nggak perlu khawatir. Oke. Ikut yang ketiga kali insya Allah di Hadir Bukit Tinggi, Lamongan, Medan City. Sambil saya mau tanya gimana Bapak Ibu teman-teman kabarnya sehat-sehat semua. Terus gimana di kotanya masih aman, terkendali? Kondisinya apakah membaik atau kondisinya seperti apa saat ini? Karena 3 menit lagi kita langsung mulai. Oke, saya sudah cek handphone, sudah sinyal sudah oke. Tangsel, Malang, Bogor, Banten. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Papua baik. Tasikmalaya oke, Lembang. Hadir dari Demak my first time Kak. Wih, selamat datang. Jadi ini salah satu fasilitas yang kita berikan yang rutin kita buat setiap minggunya. Pekanbaru, Tangsel, Bogor, Bukit Tinggi, oke, Lamongan, Pamekasan, Madura, Semarang, Sambas, jelas sekali. Oke, sip-sip. Dan pasar, gimana kota-kota yang sudah ada update terbaru kah dari kotanya masing-masing? Alhamdulillah di sini masih terkendali walaupun sudah kondisinya makin uh, zona merah. Tetap semangat. Oke, sip. Tetap semangat. Tetap semangat semuanya. Bandung, oke, sip sip. Oke, nah 1 menit lagi kita memulai. Sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman semua yang baru pertama kali ataupun yang sudah pernah, seperti biasa saya akan mengingatkan ini di awal. Untuk yang mau langsung praktek, pastikan mempersiapkan alat prakteknya seperti laptop, catatan buku, dan pulpennya, alat tulis. Kalau mau sambil ngopi atau mau ngemil silahkan. Karena ini 1 jam ke depan kita akan banyak bahas hal-hal teknis. Khususnya bagi teman-teman semua yang baru pertama kali hari ini bisa langsung untuk koordinasi nanti untuk kedepannya gimana. Kalau masih ada yang bingung tinggal tanya ke tim support kita, oke?
Nanti yang mau bertanya disimpan dulu pertanyaannya, jadi supaya tidak bingung. Jadi yang punya pertanyaan disimpan dulu, oke? Nanti pas lagi materi mulai, saya izin untuk off kan ini ya, apa? Off kan live chatnya supaya fokus ke materi. Oke, nah sudah jam 8, saya mungkin izin sebentar ya. Saya mau off kan dulu ininya, live chatnya. Nanti dah. Nah, oke. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya malam ini di kesempatan yang sama, live webinar eksklusif Abdi. Sekarang sesi ke-40. Jadi udah 40 kali kita buat live webinar seperti ini setiap minggunya, 1-2 kali webinar. Jadi untuk sementara live chatnya saya tutup dulu. Ya, saya tutup dulu supaya Bapak teman-teman semua yang baru hadir bisa fokus ke materinya. Nanti akan saya buka lagi untuk tanya jawabnya di sesi akhir, oke? Biar fokus untuk materinya, siapkan catatannya, dan kita langsung mulai materinya. Oke, sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa untuk agama besar masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, langsung aja. Sebelumnya perkenalkan untuk teman-teman semua yang baru pertama kali hadir webinar, nama saya Fahmi. Saya salah satu tim dari Abdi Pusat yang insya Allah kita akan rutin berbagi ilmu setiap minggunya di hari Selasa ataupun hari Kamis. Jadi untuk yang pertama kali baru nonton atau ikutan live webinar, tenang aja, bisa tonton live webinar sebelumnya yang nomor 1 sampai 40, sesi pertama sampai sesi ke-39 masih ada, tinggal ditonton aja. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung membahas apa sih yang akan kita bahas pada malam ini. Ada 4 hal. Yang pertama, praktek dasar melakukan retargeting atau custom audience dan like agar meningkatkan lebih cepat konversi closing dalam 30 hari. Yang kedua, cara memodifikasi landing page dengan Bitly agar bisa men-tracking iklan Anda dengan lebih mudah. Ketiga, product knowledge dan promo. Lalu, sesi tanya jawab. Sebentar, saya cek dulu. Suara saya masih jelas. Suara saya masih jelas? Halo? Halo, suara saya masih jelas? Halo? Suara saya masih jelas? Cek, cek. Suara saya masih jelas ya? Ini saya buka lagi live chatnya supaya saya bisa tahu suara saya jelas atau tidak. Boleh dikomentarkan? Oh, jelas, alhamdulillah. Ya, suaranya kecil karena belum saya kencangin. Oke, ya udah, saya lanjut ya. 4 hal yang akan kita bahas pada webinar ini. Yang pertama, praktek dasar melakukan retargeting. Lalu yang kedua, cara memodifikasi landing page dengan Bitly. Ketiga, product knowledge dan promo. Keempat, sesi tanya jawab. Oke, langsung aja kita masuk ke materi pertama. Tapi sebelumnya, saya ingin menjelaskan secara teorinya terlebih dahulu. Kenapa sih kita harus melakukan retargeting? Jadi ada 3 hal yang harus dilakukan sebelum melakukan retargeting ini. Retargeting itu gampangnya kayak gini. Jadi kan di live webinar sebelumnya kan kita sudah beriklan di Facebook Ads dan juga sudah melakukan split testing. Nah, hari ini kita melakukan retargetingnya. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2 ini sudah kita lakukan bersama-sama di minggu sebelumnya. Nah, sekarang kita mau melakukan yang nomor 3, mengetahui apa yang mau di retargeting, yaitu nanti kita langsung praktek setelah ini. Jadi yang pertama itu minimal Anda sudah pernah beriklan minimal 1 hari, iklannya sudah berjalan. Lalu yang kedua melakukan split testing. Minggu kemarin sudah kita pelajari dan praktekkan bersama-sama. Dan yang ketiga mengetahui apa yang mau di retargeting. Jadi kita tahu nih yang mau kita retargeting apa ya hari ini. Itu karena iklan kita yang nomor 1 kemarin. Oke, gampang yang gini. Kita ngomongin prinsip dasarnya dulu. Kita sama-sama sudah memahami salah satu tulang punggung dari penjualan adalah
pengulangan. Pengulangan ini sangat penting, kenapa? Karena kita perlu membuat orang tuh mengetahui informasi yang sama berkali-kali. Secara data statistik minimal 7-12 kali setelah kita rata-rata. Jadi, oh berarti orang kalau yang memang baru pertama kali dengar info, misalkan kita baru nawarin si A baru kita tawarin 1 kali. Oh wajar dong, berarti kalau si A nggak langsung beli. Karena orang butuh diulang-ulang. Pengulangan, tulang punggung penjualan itu pengulangan. Nah sama, retargeting ini untuk melakukan pengulangan tersebut. Namun ke orang yang jauh lebih tertarget, jauh lebih banyak dan jauh lebih eh, sebagai target market kita. Nah itu yang harus kita pahami dulu. Oh retargeting fungsinya untuk itu ya mas. Jadi orang itu memang perlu diulang-ulang masuk ke alam bawah sadar sampai akhirnya mau membeli. Ya gampangnya kalau kita misalkan kenapa kita beli laptop Asus misalkan. Nggak serta merta ketika kita pengen apa beli laptop beli Asus kan nggak langsung Asus kan, kita juga nggak tahu kan Asus itu laptop apa sebelumnya. Nah kenapa akhirnya kita bisa memutuskan membeli Asus? Karena ketika kita sudah diulang-ulang berkali-kali, ngelihat iklan Asus, ngelihat teman kita pakai laptop Asus, lalu ngelihat lagi di jalan di mall ketemu, wah lagi pameran Asus tuh, terus lagi apa influencer yang kita ikuti atau public figure yang kita ikuti pakai Asus atau jadi brand ambassadornya. Jadi semua tuh karena diulang-ulang, makanya terjadilah pengulangan dan terjadi transaksi ataupun terjadi penjualan. Sama retargeting itu fungsinya kurang lebihnya kan. Kita ingin membuat iklan kita yang sama kena ke orang yang berbeda, atau kita ingin iklan yang sudah pernah kena di orang sebelumnya kena lagi ke dia tapi videonya berbeda. Nah itu retargeting ada dua, ada custom audience dan juga ada lookalike audience. Nanti teknisnya akan kita langsung bahas. Oke, untuk sesi tanya jawabnya untuk sementara di stop dulu ya. Sesi tanya jawabnya di stop dulu karena kita langsung mau fokus ke teknisnya. Oke? Oke, sip, dah. Tolong dicek lagi sinyalnya kalau ada kendala layarnya buram atau suaranya pelan. Karena overall jelas. Mungkin bisa geser sedikit posisi belajarnya karena biasanya sinyal digeser sedikit lebih bagus. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke prakteknya aja. Oke, saya buka ke sini dulu. Oke, Facebook. Ke Facebook, lalu saya mau masuk dulu ke Ads Manager saya dulu. Oke. Pokoknya kalau ada pertanyaan disimpan dulu ya Bapak Ibu teman-teman semua. Nanti ketika ada sesi khusus tanya jawab di belakang baru ditanyain. Sekarang kita fokus dulu ke apa yang mau kita bahas malam ini. Supaya nanti kalau ada pertanyaan kita bisa jawab di belakang. Oke? Sepakat ya? Setuju ya? Oke, sebentar. Saya buka akun saya dulu. Oke. Untuk yang baru pertama kali atau ini adalah tampilan dashboard Ads Manager, ya Ads Manager. Jadi kalau kita nanti beriklan di Facebook Ads dimanapun nanti ini akan muncul nih ininya. Ini tampilan dashboardnya, ini dashboard periklan kita yang nanti Bapak Ibu teman-teman semua akan sering berjumpa. Jadi ini dashboardnya. Nah sekarang kan kita fokusnya ingin retargeting ya, targeting atau buat custom audience, CA atau LAA. Secara teknis lebih dalam penjelasan lebih detailnya itu sudah dijelaskan di video training center. Tinggal tonton aja tentang pendalaman tentang retargeting. Di situ sudah ada Mas Apin jelaskan lebih detail. Jadi di saya lebih ke prakteknya aja. Nah, kita di sini fokus praktek, teorinya nanti tinggal diperdalam di pembahasan yang ada di training center. Oke. Nah, sekarang saya mau saya tes lagi. Suara saya kencang atau enggak? Nah, suara saya masih jelas karena saya pakai satu headset Bluetooth pun kedengeran. Coba dicek lagi, ini saya udah kencang banget nih suaranya. Jadi yang masih kurang dengar mungkin bisa dicek lagi ke soundnya atau mungkin pakai headset aja, saran saya pakai headset supaya lebih jelas. Oke, langsung saya mau masuk ke retargeting. Langkah pertama mau retargeting, kita masuk klik dulu menu Ads Manager, ya klik Ads Manager. Lalu cari tombol audience atau tulisan audience. Pastiin pakai bahasa Inggris ya. Kenapa? Supaya nanti nggak bingung. Mas kok saya nggak ada tombol, nggak ada tulisan audience ya?
Nah, ternyata pakai bahasa Indonesia. Nah, kan bingung kita mau nyocokinnya gimana. Nah, pastikan menggunakan bahasa bahasa Inggris. Suara mantap. Oke. Berarti kendalanya bukan di saya karena kalau dikatakan sinyal sebelah kiri saya nggak nyampe 30 cm ada WiFi, ada router. Jadi kencang banget nih untuk sinyalnya. Oke, selanjut ya. Ini. Nah, ini kita udah masuk ke menunya nih, menu untuk membuat custom audience. Jadi kan ada CA, ada LAA. Nah, CA itu apa sih, Mas? Gampangnya gini, ini secara garis besar ya. CA itu adalah custom audience. Jadi kita ingin membuat atau meretargeting. Gampangnya gini, kita iklankan iklan A. Nah, iklan A ini kita targetkan ke B misalkan. B itu banyak orangnya misalkan. Nah, si A ini kan kena si B. Si B ini kan audiensnya, orang-orang yang kena iklan dari si A ini, iklan A. Nah, setelah itu kita pengen si audiens B ini kena iklan yang beda. Tapi orangnya si audiens B juga. Jadi yang tadinya kena iklan A, kita sekarang pengen kenain dia iklan C. Atau iklan A kuadrat deh, biar gampang, iklan A kuadrat. Jadi iklannya berbeda, orangnya sama. Itu custom audience. Jadi orang yang sama kena iklan yang berbeda. Dan beda satunya lagi adalah LAA, lookalike audience. Jadi kalau lookalike audience itu sedikit berbeda. Tadi kan ada iklan A ya, iklan A kena si audience B, lalu nanti si audience B diiklankan lagi video yang berbeda, iklan yang A kuadrat. Kalau lookalike audience, audiensnya si B nih, iklannya A. Nah, kita pakai iklan yang sama, iklan A juga, tapi audiensnya C. Nah, oh berarti beda audiens, Mas. Beda audiens, tapi orang yang mirip sama orang-orang kayak di audiens B tadi. Jadi ibarat kata duplikatnya dari audiens B ini kita iklanin video yang sama. Misalkan saya orang yang suka dengan sepak bola. Nah, nanti kalau kita mau look like audience, audiensnya kita akan dicarikan, Facebook akan mencarikan orang-orang kayak saya yang suka sepak bola juga. Cuma bukan saya lagi orangnya, orang lain yang satu hobi atau satu minat terhadap sepak bola. Kurang lebih kayak gitu, itu look like audience ya. Pemirsa mirip kalau bahasa Indonesianya. Kalau custom audience adalah mengcustom audiensnya, kita kenain iklan yang berbeda, tapi orangnya yang sama. Kayak contohnya kayak Bapak teman-teman semua mungkin pernah kena iklan satu brand ya, misalkan brand A. Pertama kena iklan A, setelah itu kena iklan B, setelah itu kena iklan C, dan seterusnya. Jadi kena brand dari brand yang sama, iklannya berbeda-beda. Nah itu kita kena retargeting namanya. Kita kena retargeting. Banyak kok beberapa brand di luar sana tuh yang pakai sistem retargetingnya tuh canggih-canggih, banyak-banyak banget. Jadi itu retargeting. Kena iklan yang berbeda, satu brand yang sama. Kurang lebih kayak gitu ya. Dengan tujuan produk yang sama ataupun produk yang berbeda-beda. Itu udah strategi, main strategi. Jadi itu prinsip dasarnya. Nah, sekarang kita lebih ke prakteknya. Prakteknya, pertama, kita klik dulu create audience. Ini saya ganti dulu bentar. Oke. Kita langsung ke prakteknya. Pertama, klik create audience. Lalu pilih custom audience. Create audience, lalu pilih custom audience. Nah, ini kan banyak nih. Mau create dari apapun bisa nih sebenarnya. Tapi yang gampangnya, yang Abdi ajarkan itu biasanya kita ada dua. Yang biasa paling sering digunakan ya, dua nih. Ini yang sering saya gunain juga soalnya. Saya bisa pakai video atau dari customer list. Tapi yang paling umum karena kita iklannya video biasanya, kita pakai yang video ini. Nanti kalau yang customer list ini, kalau Bapak teman-teman semua ikut training FBH Abdi yang 2 hari, itu diajarkan tuh cara custom audience-nya gimana. Nah kalau ini, kita yang prinsip dasarnya dulu aja ya hari ini. Karena kan kemarin kita iklannya video, sekarang kita mau custom videonya tersebut untuk retargeting. Jadi kita pilih yang video. Nah, pertama, kita pilih nih, data yang mau kita dapetin itu, data dari orang-orang yang sudah nonton video berapa lama? Apakah yang baru 3 detik, 10,
15 detik, 25%, 50%, 75%, atau yang 95%? Pertanyaannya sederhana. Sekarang saya mau tanya, kira-kira kita kalau mau retargeting orang, itu orang yang baru nonton 3 detik atau yang sudah nonton 95%? Yes, betul. Yang 95%. Kenapa? Karena berarti orangnya berarti niat ya, nontonnya udah hampir selesai. Kan 95% kan sudah habis, udah hampir selesai tuh. Misalkan videonya 2 menit, dia nonton 95%, berapa? Kurang lebih sekitar berarti 120 detik, 12, sekitar 1 menit 54 detik. 1 menit 54 detik. Wah, berarti dia udah hampir habis ya nontonnya. Berarti kan orang-orang yang lebih tertarik. Jadi kita pilih yang 95%. Mas, tapi kan kalau saya mau ngetes audiens yang 25%, 50%, 75% dan 95% dites, bisa nggak? Bisa. Jadi balik lagi ke strategi teman-teman semua, gimana caranya nanti mau ngetes audiens yang ingin di retargeting. Tapi di sini kita pakai yang prinsip paling apa ya? Prinsip paling dasar aja. Kita mau retargeting yang 95%. Sudah nonton video 95%. Selanjutnya pilih videonya. Pilih videonya. Nah, saya cari, ini berdasarkan page yang digunakan ya. Kalau untuk video, berdasarkan page yang digunakan. Bukan, mana ya? Bukan saya ya. Ini dia. Oke, saya cek dulu. Nah ini, misalkan ini ada data iklan saya yang IRT, ibu rumah tangga. Ada sekitar 9.900 yang nge-view 3 detik. Berarti saya tinggal cari yang paling banyak datanya. Jadi ini data orang yang udah nonton video nih, semuanya tuh. Oh ini juga ada banyak yang 16.000. Ini juga banyak, 13.000. Oke, nah ini deh, saya pakai video kopdar saya sendiri. Saya pilih yang ini. Ini pilih salah satu videonya mau di retargeting, mau dapat datanya maksudnya. Lalu kalau sudah dikonfirm, nah kita tinggal pilih nih, maunya orang yang nonton itu yang berapa hari terakhir ya. Misalkan kita ngiklannya 1 minggu terakhir, berarti tinggal kita ganti 7 days. Oh berarti iklan orang yang nonton video kita tuh 7 hari terakhir, kurang lebih kayak gitu. Oh mas, kalau saya pengen datanya yang 1 bulan terakhir bisa nggak? Bisa, berarti 30 days. 30 days. Tinggal dipilih sesuai dengan harinya. Kalau ditanya, mas, bedanya apa mas? 1 minggu, 3 hari, 1 hari, 1 bulan, beda-beda. Berarti kan kalau baru 2 hari, 3 hari terakhir, berarti kan orang masih ingat kan video yang ditonton sebelumnya. Atau mungkin, mas, saya mau 1 hari, mas, saya pengen kencang targetingnya. Berarti orang yang baru nonton kemarin mau kenal lagi video yang berbeda hari ini. Ya, berarti kita pilihnya 1 hari. SD 1 hari sebelumnya. Jadi tinggal ditentukan dengan kreativitas dari teman-teman sendiri mau yang gimana. Kalau saya biasanya 2 minggu, 7 hari, 3 hari atau 1 hari. Nah ini saya mau nyoba yang 30 hari terakhir. Oke, audience name-nya adalah oh nih penamaan nih, soal penamaan. Nah ini penting juga nih soal penamaan. Soal penamaan, pertama saya biasanya penamaannya video Kopdar Bandung 9 penayangan 95%, berapa hari tuh? 30 hari, 30 days. Oke. Nah, lalu kalau sudah create audience, coba pakai 720p deh. Coba pakai 720p untuk gambarnya biar lebih jelas. Karena kalau cuma 240 emang pasti buram. Kalau cuma 240p emang pasti buram. Ada settingnya kok di YouTube-nya. Di pojok kanan atas ada 3 titik, pilih aja. Pilih yang quality-nya 720p. Kalau mau lebih bagus ya, kalau mau lebih bagus. Oke.
Ini saya soalnya jelas banget nih pakai 720. Oke, sudah ya. Oke, ini udah jadi nih. Udah jadi nih penayangannya. Cuma lagi ditinjau. Nah, Mas, itu kan udah buat CA-nya. Sekarang gimana cara buat LAA-nya? Buat look like audience-nya, tinggal kita klik yang tadi, checklist ya. Kita checklist yang tadi, kita checklist. Lalu di sini ada menu nih, 3 titik. Ini 3 titik nih, saya putar-putar nih ya, kursornya. Diklik, ada tulisan create look alike. Create look alike. Nah, kita tinggal klik aja. Nah, muncul nih. Ini tampilan look alike-nya kurang lebih kayak gini. Tampilan look alike audience-nya. Oke. Ini saya coba zoom lagi. Nah, oke. Sip. Nih kurang lebih seperti ini tampilannya. Saya fullin layarnya biar lebih jelas. Lalu cuma nomor 1 nggak perlu diisi lagi, nggak perlu. Nomor 1 nggak perlu. Langsung ke nomor 2 aja. Langsung ke nomor 2. Lokasinya di mana? Indonesia. Indonesia, oke. Ininya number of look like audience cukup 1 aja, 0% ke 1%. Cukup. Lalu kalau sudah, tinggal klik create audience. Klik create audience. Sudah dicoba diubah belum untuk tampilannya? Pakai 720p. Karena saya pakai 720p jelas gambarnya. Yang 720 ya, jangan yang 240. Kualitasnya menurun soalnya. Oke, sudah? Oke. Kolom komentar saya tutup dulu boleh. Nah, udah beres. Itu tadi pertama, cara buat CA-nya. Lalu yang kedua, lookalike-nya. Mas, biasanya nunggu berapa lama, Mas, supaya ininya ready? Jadi di sini ada availability, itu biasanya 15 sampai 30 menit. 15 sampai 30 menitan untuk menunggu di populating-nya. Ini kan ada menunggu populating nih. Lagi populating. Nanti setelah 15 sampai 30 menit baru nanti muncul gini. Ready. Ini kan kayak sebelum saya buat sudah ada datanya. Jadi sekitar 15 sampai 30 menit untuk menunggu datanya. Oke. Nah, sekarang ini udah jadi nih. Tinggal nunggu kan. Nanti tinggal kita iklankan ulang aja. Selanjutnya saya ingin memberitahu bagaimana caranya untuk mengedit Bitly. Nah, biasa banyak yang nanya ini, Mas, Bitly, Mas, saya masih banyak belum ngerti nih. Oke. Oh, ini udah ada Bitly-nya. Saya keluarkan dulu. Sekalian saya kasih tahu cara buat Bitly deh. Sedikit. Ini caranya. Klik sign up. Klik sign up. Oke. Mana yang basic? Yang gratis. Oke. Saya pilih yang free, get start. Kalau yang paling gampang sign up with Google. Jadi nanti akan otomatis dia masukin akun Google kita, misalkan Google-nya itu udah tertempel di laptop atau di handphone, dia otomatis. Jadi langsung jadi akunnya. Cuma karena ini saya mau nyoba bikin sendiri, misalkan namanya Fahmi Alhada 1. Emailnya misalkan saya mau pakai email saya yang ini itu @gmail.com, passwordnya. Oke. Jadi kalau buat username itu setahu saya harus ada huruf besar 1, ada angka juga, ada kombinasi sama angka. Kalau emailnya boleh Gmail, boleh Yahoo, boleh email, boleh. Lalu buat passwordnya gabungan antara angka, huruf besar, dan juga huruf kecil biasa. Oh, udah ada. Oke, saya pakai akun saya email yang lain. Baik.
jangan simpan. Dah, selesai. Setelah itu buat honor di sama marketing. Ini mah cuma formalitas saja. Dah, selesai. Itu cara buat Bitly. Nanti kalau masih ada yang bingung-bingung, tinggal tonton ulang aja video ini, live webinarnya, itu bisa tonton berkali-kali. Sekarang, kita mau buat linknya dan memodifikasi linknya. Caranya gimana, Mas? Oke, saya login dulu ya ke dashboard. Saya login dulu ke dashboard member. Buka dashboard masing-masing. Oke. Cara membuat Bitly dan memodifikasi Bitly-nya seperti apa? Ini saya sign in dulu. Sign in ke dashboard. Oke, login dulu ke dashboardnya masing-masing untuk ambil Bitly. Tahu ya, kalau Bitly ngambilnya di tools lalu ke landing page. Jadi Bitly kita tuh bisa diedit juga berkali-kali agar bisa lebih. Nah, nih saya dulu. Oke. Oke, lagi loading. Jadi langkahnya pertama, Anda harus punya akun Bitly dulu ya. Kalau mau memodifikasi Bitly-nya ya. Pasti kan Anda punya link Bitly, buat Bitly dulu. Mas, kalau saya masih bingung Mas, cara buat Bitly ada di video 3, tenang aja. Di video 3 ada. Oke, pertama sudah masuk dashboard. Lalu Anda silakan klik tools ya, klik tools ya. Lalu klik landing page. Langkahnya masuk dashboard. Lalu yang kedua itu klik tools, lalu yang ketiga klik landing page. Halo teman-teman, Bapak Ibu. Oke, ini udah masuk landing page. Nah, sekarang kita akan tinggal tentuin nih, mau apa kan yang kita buat Bitly-nya kan. Oke, ini saya akan mencontohkan aja ya salah satunya. Prinsipnya sama, mohon dipahami. Prinsipnya kurang lebih sama, disesuaikan dengan konteksnya masing-masing. Kalau memang produk ya produk, kalau memang abdi ya abdi, kalau memang reseller, kalau memang Exenzo ya Exenzo. Disesuaikan dengan masing-masing. Saya mau mencontohkan yang paling umum aja dulu, paling umum ya. Misalkan kayak starter nih, kan yang buat abdi nih. Ini saya copy, lalu saya buka dashboard baru dulu, buka tab baru, saya paste di sini. Misalkan saya mau modifikasi nih, kan kalau link referral kita kan ada yang sampai bla 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 dan funnel sama dengan, terus starter 1 itu dihapus sampai sebelum sama dengan, jadi sama dengan kan tuh starter 1 tuh, nah itu dihapus tuh, jadi sisain paling ujungnya tuh sama dengan. Misalkan kita mau ngedit gini, kita mau iklanin contoh iklan yang ibu rumah tangga misalkan, jadi biar nanti di funnel tulisannya ibu rumah tangga, tinggal kita ganti aja misalkan IRT1 terus kita copy, ini copy linknya lagi semua, baru kita ke Bitly, lalu create your first link, paste di sini linknya IRT1 tadi. Nah, ini kan pilihan cuma 2 ya. Pertama 2 kotak aja yang diisi ya, cuma 2 kotak. Ingat, cuma 2 kotak. Title dan customize back half. Title-nya sesuaikan dengan tadi kan starter yang IRT. Saya biasanya namanya lengkap. Starter IRT1. Nah, di sini saya hapus nih kode-kodenya. Misalkan saya ganti jadi cara IRT punya penghasilan online 1 misalkan. Cara IRT punya penghasilan online 1, save. Nah, link has been edit, berarti belum pernah ada yang pakai nih link landing page saya. Ini tinggal saya copy. Saya coba contoh ya, saya coba buka di sini. Ini saya paste di tab baru. Udah saya paste nih, saya klik. Nah, nanti yang muncul kayak gini, starter. Kayak gini. Pencet. Nah, ini starter nih. Cuma di sini udah ada referral kita yang IRT1. Itu cara memodifikasi landing page kita. Itu
Itu contoh satu aja. Kalau mau contoh yang lain dan produk kurang lebih sama. Kalau yang produk nih, contoh produk ya. Misalkan ya, oh ini aja nih, yang paling umum. Nah, peppermint. Saya copy, lalu saya buka tab baru. Ini saya hapus saja. Seperti tadi, dihapus sampai sama dengan terakhir. Peppermint, misalkan strip 1 strip, misalkan IG misalkan ini mau buat Instagram, jadi kita namain pep1 IG misalkan, lalu kita bitlikan ke sini, klik tombol create, lalu dipaste lagi linknya, lalu create. Title-nya apa mas? Ini aja, pep1 IG, strip 1 strip IG. Customize-nya kita ganti peppermint. Itu fungsi utamanya untuk flu dan migrain, berarti kita bisa menyangkut pautkan fungsi utama atau fungsi tambahan ya, bisa kita gunakan keduanya. Kalau saya biasanya solusi sakit kepala ringan misalkan, sakit kepala ringan 1. Kenapa saya selalu menggunakan angka di belakang? Karena gini prinsipnya, kan kita punya landing page banyak banget ya, ada 1 sampai 10, bahkan tuh bisa kita ganti belakangnya 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Misalkan kita ingin testing banyak sekalian, pengen sekali bikin 4 ad set, tapi kan kita mau ngetes iklan ini bagus atau tidak. Salah satu indikatornya dengan membedakan landing page-nya, betul ya, membedakan landing page-nya. Jadi kita kalau mau bikin satu bitly kayak gini, ini kita save. Oh kan belum ada yang pakai nih, solusi sakit kepala ringan 1. Kita tinggal bikin pep 2, 3, 4-nya, tinggal ganti belakangnya aja. Jadi solusi sakit kepala ringannya nggak perlu kita pakai yang lain, pakai yang sama, kita ganti angka belakangnya. Jadi itu salah satu cara paling gampang kalau mau bikin bitly. Jadi kita nggak perlu bikin bitly yang berbeda-beda kalimat, jangan. Kitanya pusing nantinya ngafalinnya. Jadi cukup 1, tinggal kita ganti di angka belakangnya. Dan nanti pun kalau ingin split testing, itu jauh lebih gampang, jauh lebih enak, jauh lebih mudah. Oke, ini kita copy, kita tes di sini. Oke. Nanti ketika orang ngeklik landing page kita yang sudah kita bitly, munculnya seperti ini juga. Tetap di sini tetap pep1 IG. Ini kita taruh di Instagram misalkan, bisa. Tuh, di landing page peppermint-nya kalau lebih kayak gini. Oke. Nah, itu untuk yang mengkostum, memodifikasi bitly menggunakan cara yang sederhana. Oke. Nah, cukup. Kalau masih bingung, silakan nanti di training center ya, training center Abdi, diklik, ditonton lagi videonya semuanya. Itu ada banyak banget video yang bisa ditonton. Khususnya tentang bitly ada di sini nih ya, di video 3. Kalau masih bingung, tinggal ditonton ulang. Saran saya juga tonton video 4 dan video 5, ini bagus banget, ini sistem bagi hasil, dan juga ini tiru persis cara free traffic. Ini banyak banget yang udah ngebuktiin bisa dapat hasil, bahkan cuma posting di WhatsApp, di Instagram, dan juga di Facebook. Oke, sekarang saya balik dulu ke sini. Oke. Selanjutnya, setelah kita mempelajari teknis, kita membahas ini dia. Tadi kita sudah prakteknya, sekarang teorinya secara singkat. Kelebihan melakukan modifikasi bitly. 1. Memudahkan dalam penamaan dan membaca data. 2. Mengetahui sumber iklan mana yang paling efektif. Yang ketiga, tidak perlu menghafal banyak link untuk promosi. Seperti tadi saya sampaikan, jadi cukup 1 aja kalimatnya. Solusi sakit kepala ringan 1, 2, 3 tinggal dibitlikan yang peppermint 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, tinggal diganti aja di kalimat paling belakangnya, di angkanya. Supaya tidak perlu menghafal banyak link. Karena kebanyakan di luar sana, selama ini saya temui di lapangan, di kopdar, di training, itu mereka sampai nulis satu-satu beda-beda semua. Yang saya tanya cuma kayak gini. Emang Bapak atau Ibu hafal semuanya? Enggak Mas, makanya saya catat. Yang lebih efektif itu kalau kita punya satu kata tapi tinggal kita ganti belakangnya aja.
Jadi lebih gampang, lebih mudah, lebih praktis. Kan kalau ini saya tanya, lebih milih yang praktis atau yang ribet? Pasti yang praktis dong. Lebih milih yang gampang atau yang sulit? Pasti yang gampang dong. Nah, kurang lebih supaya kita tidak kesulitan juga, kurang lebih kayak gitu aja. Jadi modifikasi Bitly-nya pastikan namanya disesuaikan dan kalau mau bikin 1, 2, 3, 4 sekaligus di beda-beda, misalkan di Facebook beda, di Instagram beda, di WhatsApp beda, ataupun di platform lain berbeda, tinggal diganti belakangnya saja. Itu jauh lebih gampang. Oke, selanjutnya itu teknisnya yang malam ini kita bahas. Jadi nanti kalau masih ada yang bingung atau masih banyak yang belum paham, wajar. Karena kan baru pertama kali atau mungkin baru sekali 2 kali mengulang. Saya kurang lebih rata-rata semua video yang ada di dashboard saya tonton 3 sampai 5 kali. Kenapa? Karena saya paham dan saya sadar bahwa pengulangan itu adalah salah satu faktor kita untuk menjadikan sesuatu yang kita kerjakan jadi master atau jadi expert. Itu perlu pengulangan. Makanya kan ada istilahnya hukum 10.000 jam. Nah, itu salah satu yang memperkuatnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu product knowledge dan promo. Sebelumnya saya ingin masih apa ya? Saya berdoa semoga semua kondisi yang saat ini terjadi di Indonesia dan di beberapa negara di luar sana cepat selesai, pandemi global yang terjadi semoga cepat beres dan cepat teratasi dimanapun. Namun tugas kita saat ini hanya bisa mendoakan dan juga membantu di berbagai hal yang bisa kita lakukan. Dan kita juga bisa meningkatkannya dengan minimal kita dan sekeluarga mengikuti himbauan yang sudah diberikan oleh pihak-pihak tertentu seperti pemerintah dan juga beberapa pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, malam ini saya akan menjelaskan tentang product knowledge dan juga promonya. Jadi ada promo yang kebetulan hari ini terakhir, ini di 31 Maret. Nah, sebelumnya saya ingin jelaskan ini dulu. Ginger atau jahe. Apa enggak jahe lah ya, kita kenal jahe. 2-3 minggu pertama, 2 minggu terakhir, ini ekstrim nih. Harga jahe meningkat drastis. Yang tadinya normalnya mungkin di bawah 20-30 ribuan, sekarang melambung tinggi. Kemarin saya sampai ngecek ke supermarket itu di angka 86 ribu. Terakhir saya cek lagi 100 ribu per kilo. Saya ngecek di internet, cepat banget naiknya. Nah, namun ya namanya juga kan memang orang butuh karena secara kesehatan memang tumbuh-tumbuhan seperti jahe, temulawak dan lain-lain dan teman-temannya ya itu sangat bagus untuk mengantisipasi virus corona yang ada di sekitar kita. Apalagi kan kita bisa menguapkan ya, bisa mendiffuse ginger ini agar udara di sekitar kita itu jauh lebih bersih, jauh lebih terhindar dari virus-virus corona saat ini. Nah, makanya penjualan jahe itu meningkat drastis di 1 bulan terakhir ini. 3 minggu terakhir. Makanya kebetulan kita punya ekstraknya. Nah, orang di luar sana kan harus ngerebus dulu. Itu pun juga harus dengan air panas dan nggak bisa dipakai selamanya. Nah, kita punya ekstraknya, yaitu ekstrak ginger atau ekstrak jahe. Manfaat utamanya memang untuk meredakan asma atau pernafasan ya. Karena kan kebetulan corona ini menyerangnya sistem pernafasan kita ya. Makanya ini sangat bagus untuk sistem pernafasan. Di rumah udaranya agar lebih bersih itu dengan menggunakan ginger essential oil. Fungsi lainnya banyak untuk meringankan gangguan cernaan, meredakan masuk angin, menambah nafsu makan, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Makanya jahe salah satu yang direkomendasikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Saat ini kita masih ada promo buy one get two, dan stoknya sangat menipis. Tadi saya sebelum webinar saya cek lagi data terakhir, stoknya sudah makin habis. Beberapa varian mungkin 20 milinya sisa sedikit yang 20 milinya sudah pre-order. Sisa tinggal 10 mili yang ready stock, bayangin ya, ready stock tinggal sedikit. Pastikan bagi teman-teman semua untuk minimal di rumahnya. Kalau masih bisa pesan aja, saran saya malam ini semoga masih ada promonya dan tidak kehabisan. Itu. Ini dia, ada promonya buy one get two untuk ginger. Jadi kalau beli 10 dapat 20 botol, beli 100 dapat 200 botol. Misalkan mau bagi-bagiin orang-orang tetangga di rumah-rumah di sekitar rumahnya biar terbantu dari sisi kesehatannya boleh. Kalau kita belum bisa menyumbang yang lainnya, minimal menyumbang yang dalam bentuk kesehatan ataupun solusi. Ya siapa tahu nantinya ujung-ujungnya misalkan kita niatnya membantu, ternyata ingin jadi reseller, siapa tahu.
atau mungkin malah nanti belanja yang lain. Saya mau sekalian itu dong alat yang nguapinnya, diffusernya, itu kan jadi kita jadi dapat tambahan penghasilan. Niatnya membantu, jadi kita juga terbantu. Jadi everybody happy, win-win solution lah. Kita membantu orang, orang membantu kita. Itu kan mutualisme, simbiosis mutualisme. Di luar itu juga ada paket yang hari ini terakhir, jadi besok tidak akan diperpanjang. Paket Imun Hero ini sisa 3 paket yang masih ada, dan ini paling laku, salah satu yang paling laku di bulan ini. Kenapa? Karena ternyata paket yang ada di paket Imun ini jauh lebih untung dibandingkan paket-paket sebelumnya. Kenapa? Bayangin ya. Pertama, paket Imun Hero 1 itu kan terdiri dari peppermint dan juga propolis. Peppermint ini bagus banget, fungsinya kurang lebih sama seperti ginger. Bedanya ini salah satu essential oil jagoan kita, peppermint. Itu bagus banget untuk berbagai kendala kesehatan, masuk angin, flu, migrain, pusing, itu bisa pakai peppermint. Ada sinusitis juga bisa pakai peppermint. Ditambah ada propolis honey-nya, ini salah satu yang bagus banget untuk daya tahan tubuh. Kebetulan saya pribadi mengkonsumsi propolis honey ini sudah sejak 3-4 bulan terakhir, rutin banget setiap hari saya minum propolis honey. Makanya alhamdulillah sampai sekarang belum pernah sampai sakit yang parah banget. Paling sakit-sakitnya cuma kecapean, butuh tidur tambahan. Ini harganya 395.000, ini harga member. Dan akan dapat bonus otomatis produk Moringa Honey dan juga Lemon senilai harga 320.000. Jadi total dapat produk senilai 715.000. Itu baru harga member ya, belum harga jual ya. Harga jualnya kurang lebih sekitar 800 sekian. Ada margin sales sekitar 300 sampai 400.000, ya anggapnya kalau kita ukur rata 300.000 aja. Kalau kita bisa menjual 10 paket aja, nggak usah muluk-muluk 10 paket. Saya tahu saya pengen jual 10 nih. Kayaknya tetangga saya kalau produk kayak gini sih masih oke nih, yang lebih ringan-ringan. Lumayan lah dapat tambahan sekitar 3 sampai 3,5 jutaan. Pertanyaannya, Anda sudah mempersiapkan belum bekal buat 2-3 bulan ke depan? Ini kita kalau ngomong dari sisi kesehatan, kita butuh sangat menjaga kesehatan saat ini. Di luar itu, kita juga harus mempersiapkan dari sisi finansial. Kenapa? Semoga tidak terjadi. Misalkan ini berlarut sampai 2-3 bulan ke depan. Misalkan aja, kita kan minimal mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Ready for the worst. Yang terpaling buruk gimana? Ya, bayangin, anggap, ya saya pengennya sih minggu depan udah beres malah. Cuma kan kita harus ngeliat data ya. Kita melihat negara paling maju pun saat ini, salah satunya yang paling cepat mengatasi corona kan Wuhan. Wuhan aja perlu waktu 3 bulan itu masih kondisi di lockdown. Kita belum melakukan lockdown atau partial lockdown soalnya. Jadi kemungkinan bisa jauh lebih lama. Pakar ekonomi juga sudah bilang mungkin bisa 3-6 bulan berlangsungnya kondisi seperti ini. Tapi kita selalu berdoa yang terbaik, semoga bisa cepat teratasi, semuanya cepat beres. Dan kita bisa kembali lagi beraktivitas seperti normalnya. Oke. Itu yang pertama, paket Hero 1. Jadi saran saya ini, kalau bagi teman-teman semua ingin memanfaatkan ini, hari ini terakhir tanggal 31 Maret, masih bisa dapat promonya. Yang kedua ada paket Imun Hero 2, itu terdiri dari essential oil, ada tea tree dan peppermint, dan bonusnya itu ada clove bud dan eucalyptus. Kurang lebih sekitar seharga 750.000 harga member, kalau dijual kurang lebih sekitar hampir 800 sekian. Cukup lumayan. Kenapa? Karena ini salah satu paket yang paling laku banget. Jadi udahlah dapat tea tree dan juga peppermint, dapat lagi clove bud dan eucalyptus. Jadi kurang lebih dapat tambahan, kalau bisa jual 10 paket aja nggak usah banyak. Bisa dapat 3 sampai 3,5 jutaan. Ya itu lumayan banget lah buat kita, di samping membantu orang, kita juga dapat tambahan dari sisi kesehatannya, juga bisa membantu orang, dan juga dari sisi finansialnya juga dapat persiapan untuk 2-3 bulan ke depan. Oke, lalu yang ini salah satu paket yang paling saya langsung dari poin aja. Ini best seller kita bulan ini, paket Imun Hero 6. Kenapa? Karena lengkap, plus dapat bonus diffuser yang besar. Harganya 1.135.000, dapat semua versi Moringa, dari mulai madu, Moringa ginger tea, Moringa propolis, dan juga dapat madu propolis, ada clove bud, peppermint, dan juga ada essential oil terbaik kita, ada tea tree, eucalyptus,
lavender, lemon, dan bonusnya diffuser. Kurang lebih sekitar harga jualnya ya, ini kalau kita ngomongin harga jual ya, harga konsumen itu kurang lebih sekitar kemarin saya hitung 2.610.000 rupiah. Kurang lebih dari sisi harga sekitar 1,4 sampai 1,5 jutaan. Kalau Anda bisa jual satu paket Imun Hero 6 ini, bayangin ya, kita pakai angka yang pesimis aja, kita ngejual 5 paket aja, Anda dapat tambahan sekitar 7 sampai 7,5 juta. Lumayan nggak kira-kira? Yes, lumayan banget. Apalagi Anda sudah ngebantu orang bisa menjaga kesehatan satu keluarga, Anda pun dapat feedback positif ya, Anda dapat tambahan penghasilan. Jadi win-win solution, everybody happy. Nggak ada yang dirugikan karena kita saling membantu dan saling menguntungkan. Jadi itu kurang lebihnya. Hari ini di terakhir, saran saya Bapak teman-teman semua yang ingin memanfaatkan paket ini, kenapa penghasilan member Abdi di bulan ini banyak yang meningkat ketika kondisinya kita sedang mengalami fase pandemi seperti ini, karena kabar baiknya, kita ada di industri yang saat ini sangat dibutuhkan di Indonesia, yaitu industri kesehatan. Apalagi kita produk herbal, yang dimana produk ini adalah salah satu produk yang paling dicari saat ini. Kenapa? Karena produk yang ibarat kata efek sampingnya sangat hampir nggak ada efek samping. Kenapa? Karena produknya herbal alami. Itu jadi kurang lebih silakan dimanfaatkan bagi teman-teman semua, khususnya yang baru pertama kali. Wah, saya masih bingung mas, ini maksudnya apa? Jadi ini adalah paket-paket promo, paket yang ibarat kata kenapa penghasilan member Abdi bisa uh, dalam bulan pertama bisa dapat 3 sampai 5 juta per bulan, itu karena ini memanfaatkan paket yang ada saat ini. Bayanginnya gini, Mas, tapi saya masih belum paham semua tentang uh, produk knowledge-nya, belum ngerti cara pakainya dan lain-lain manfaatnya. Justru ini saatnya Anda mempelajarinya. Anda dapat produknya, Anda pakai produknya, atau Anda mau jual lagi bebas. Jadi Anda juga bisa nyoba varian lain, Anda juga bisa dapat keuntungannya, bisa nggak jual lagi produknya. Untuk cara jualnya gimana pun teknisnya itu tinggal kita ajarin nanti. Karena kita akan ada rutin webinar juga setiap minggunya, jadi terus bisa tanya jawab. Kalau bingung bisa tanya ke tim support kita yang ada di dashboard, bisa tanya terus setiap hari kapanpun dan ya, sesuai waktu yang diinginkan. Oke? Nah, selanjutnya, nah ini juga tidak kalah menarik, yaitu ada promo buy one get two. Hari ini terakhir ada Moringa series, ada ginger tea, ada Moringa ginger, ada Moringa green tea, ada Moringa honey, dan ada Moringa propolis. Oke. Dan juga ada promo blend essential oil, ada cheer up dan juga hot and cold. Itu sama, kalau Bapak Ibu teman-teman semua beli 10 paket dapatnya 20 botol. Jadi kurang lebih beli 10 botol dapatnya 20 botol. Dan juga ada aloe vera, dan juga ada varian kita yang produk kita yang terbaru bulan ini, yaitu ada body oil. Ini ada telon cici dan telon lala. Ini produk-produk terbaru yang kita launching bulan ini, dan lakunya minta ampun. Total ada berapa ratus invoice, yang di rata-rata satu invoice itu ada yang beli 2, ada yang beli 3 paket. Jadi ya tinggal kelipatannya kurang lebih bisa lebih dari 1.000 piece yang keluar setiap bulan. Itu hari ini terakhir, jadi pastikan dimanfaatkan. Ini bagus banget aloe vera untuk kulit Anda yang ingin menjaga, karena sering di rumah saat ini WFH, nggak kemana-mana, jadi kurang asupan atau mungkin terlalu bosan di rumah, jadi bisa pakai perawatan dengan aloe vera atau mungkin menggunakan cici dan lala. Itu juga bisa dimanfaatkan untuk yang punya anak, bayi, atau mungkin yang masih kecil. Ini bagus banget pakai cici dan lala. Itu kebetulan saya juga mencoba di rumah pakai sendiri. Jadi kalau lala ini kan ada campuran lavender oil ya. Jadi pas saya tidur itu jauh lebih nyenyak, jauh lebih cepat juga, jadi bisa mengurangi insomnia. Ternyata itu bagus banget. Itu cuma tinggal diolesin aja di bagian-bagian tertentu, kayak di punggung, di bagian dada, di bagian telapak kaki, dan juga di tengkuk leher. Jadi cara penggunaan sangat praktis. Oke, nah sedikit efek samping dari apa yang Bapak Ibu teman-teman bisa manfaatkan di promo-promo dari bulan kemarin sampai bulan sekarang. Itu bisa membawa kita nanti ke reward yang akan kita adakan di periode pertama. Untuk yang baru tahu, silahkan tonton di video di event update, itu ada penjelasan tentang rewardnya. Kita ada periode 1 itu Januari sampai April, itu kita ada kualifikasi untuk reward cruise atau kapal pesiar. Pasti banyak yang nanya nih, Mas, tapi kan sekarang kondisi lagi kayak gini. Tenang aja, kualifikasinya masih jalan. Namun untuk rewardnya itu nanti bisa kita lakukan atau kita eksekusi setelah beres semuanya. Kalau memang beresnya nanti agak lama, ya udah, kita pokoknya begitu udah beres semuanya, udah clear, udah kembali pulih lagi,
nanti baru kita akan eksekusi untuk kualifikasi rewardnya. Caranya pertama mengakumulasi omset penjualan produk selama 4 bulan Januari sampai April dan mendapatkan 30 reseller baru sama periodenya bulan April dan sampai bulan Januari sampai April 2020. Jadi selama 4 bulan punya 30 reseller dan punya omset penjualan 20 juta. Oh, berarti kalau saya baru mulai sekarang di April ini saya targetnya omset penjualan personal itu 20 juta plus dapat 30 reseller. Yes, betul kurang lebih. Gimana caranya mas? Tenang, kita sudah ngasih solusinya. Manfaatkan paket diskon untuk omset penjualan yang ada di dashboard. Karena kita saat ini eventnya lagi online aja bisa kita lakukan, semoga cepat beres dan kita bisa kembali ke event offline. Manfaatkan Essential Bikin-Bikin atau manfaatkan setiap webinar yang diberikan mengenai produk. Kalau dari sisi reseller bisa hadir ke event-event Abdi, kopdar atau training. Namun kalau sekarang kondisinya kita bisa dari webinar, bisa kita juga nanti ada WS online dan juga akan ada update-update ilmu terbaru dari Mas Alvin. Tunggu aja tanggal mainnya kapan. Jadi pastikan Anda selalu mengupdate informasi yang terbaru yang ada di Telegram Abdi. Oke, di push notification, jangan di silent. Pastikan ketika ada notification muncul langsung dicek. Dan manfaatkan fasilitas baru Abdi yang lain-lainnya. Nah, terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab, untuk bagi teman-teman semua, saran saya, khususnya yang baru atau yang lama, segera gabung grup Facebook Abdi. Kenapa? Karena di sini akan banyak informasi baru yang kita update, apalagi yang tadi kayak saya sempat ngelihat ada yang nanya, Mas, saya asli dari Cirebon nih, saya dari Tasikmalaya, Mas, saya mau tahu member Abdi yang ada di kota saya gimana caranya? Gabung ke Facebook grup Abdi. Di sini Anda bisa kenalan dengan member-member yang dari kota-kota. Mungkin jangan-jangan tetangganya itu member Abdi, kan nggak ada yang tahu kan. Nah, karena pernah ada kejadian ketemu di kopdar, pas dilihat lah bapak datang juga lah, iya. Jadi mereka rumahnya itu dekat satu komplek atau satu wilayah gitu. Mereka baru tahu kalau sama-sama member Abdi ketika di kopdar. Dan siapa tahu tetangga orang dekat rumah Anda ternyata member Abdi juga, kan bisa belajar bareng, bisa silaturahmi. Itu salah satu benefit yang kita bisa berikan ketika bergabung di Facebook Group Abdi. Ini yang official ya, official Akademi Bisnis Digital. Segera gabung. Setelah ini kalau bingung silahkan ketik aja bit.ly garis miring FB Group Abdi. Yang kayak gini persis ya, besar kecilnya pasti kan sama. Oke, sekarang kita masuk ke sesi salah satu yang paling ditunggu nih biasanya, sesi tanya jawab. Oke, nah, saya buka dulu, tenang aja, saya buka dulu kolom chatnya. Oke, sudah. Monggo yang mau nanya, silakan. Saya cek dulu nih. Yang mau bertanya, sudah saya buka chatnya. Kita ada waktu sekitar 5-10 menit ya, paling lama 10 menit. Mungkin setelah itu akan kita tutup untuk sesi webinar malam ini. Oke, boleh. Yang mau bertanya silakan, Bapak teman-teman semua. Saya baca langsung dari sini, kolom komentarnya, pertanyaan apa aja yang masuk. Oke. Kalau lead yang masuk ke kita, apa yang perlu dilakukan? Yang sudah masuk di mail leads ya, itu nanti tugasnya dari email marketing yang follow up. Ini kalau dari funnel Abdi itu otomatis ya, otomatis kena email marketing. Apa gunanya memodifikasi landing page? Untuk memudahkan, ini saya panggil namanya atas nama Mila Kartina. Gunanya untuk tadi sudah saya jelaskan, memudahkan ketika kita misalkan mau split testing banyak nih. Karena ini saya lakukan ketika saya iklan banyak video ibu rumah tangga, video anak muda, video pensiun, video karyawan, dan video lain-lainnya. Itu saya cara satu ngebedainnya adalah saya ganti, saya modif. Jadi ketika masuk ke funnel saya jauh lebih gampang. Kalau cuma tulisannya starter 1, starter 2, starter 3, umum. Ketika kita iklan lagi dengan video berbeda tapi dengan landing page yang sama kan ngebedainnya agak bingung. Nah, kenapa saya selalu bedakan supaya ketika iklannya IRT ya udah saya pakai IRT, iklannya pensiun saya pakai pensiun, iklannya peppermint animasi misalkan saya pakai peppermint animasi.
Jadi saya modifikasi untuk memudahkan ketika saya membaca data saya sendiri di My Leads, itu jauh lebih gampang. Tuh. Nanti kalau udah nyoba kayak, oh iya lebih gampang ya ngebacanya ya. Itu salah satunya. Kenapa saya memodifikasi landing page yang saya buat. Selanjutnya, cara bayar iklan FB Ads, saya sudah bahas di video-video sebelumnya, masuk ke kolom billing. Nanti tinggal ikuti alurnya, ada payment setting, lalu payment method. Dan tinggal upload sesuai yang ingin dibayarkan menggunakan apa. Pak Muhammad Fauzi ya. Tonton video webinar saya sebelumnya Pak, saya sudah pernah bahas kok, tenang aja. Boleh, Ade Fatmawati boleh kok, boleh ambil fotonya yang bagus-bagus. Pak Idrus Soleh, bikin fanpage harus tiap produk ya mas? Enggak, kalau saya cuma membedakan kalau ya Senzo, kalau Abdi. Selanjutnya, deposit FBX tanpa kartu kredit bisa, saya pakai bank transfer, sama pakai debit card. Itu sudah pernah saya bahas di video-video webinar sebelumnya. Apa kriterianya iklan digital layak? Kalau saya melihat dari pertama, iklan tersebut mendatangkan leads atau tidak. Ini kalau kita konteksnya Abdi ya. Misalkan secara indikator KPI-nya sudah cocok, udah dapat yang 10 sampai 13 ribu rupiah per email, itu saya akan custom. Biasanya saya 3 sampai 5 harian, iklan ini stabil, langsung saya buat customnya. Setelah itu saya iklankan lagi yang CA atau LA-nya. Itu untuk yang Pak Iqbal Akbarudin ya. Pak Ahmad Taufik Riansyah. Paket Imun Hero berlaku sampai hari ini, tanggal 31 Maret. Besok udah beda lagi soalnya. Kita udah mau launching produk baru. Nggak bisa. Ini ke Quincy ya. Nggak bisa merubah campaign, nggak bisa. Kalau merubah campaign itu sebenarnya bukan di duplikat pun harus, karena sekali ngubah campaign itu ngubah semuanya. Tatanan adset dan ads itu berubah semua. Jadi belum bisa mengubah. Yang apalagi lagi aktif kan. Menduplikat aja itu pun akan direview dulu. Misalkan untuk menduplikat traffic itu otomatis ke review dulu, nggak langsung aktif. Oke, jadi jawabannya tidak bisa. Ibu Hana Mauizah, saran saya tonton video di training dulu aja. Rizky Kamelia, sampai kini belum ada yang beli. Oke, tonton video 4, pahami secara lebih deep mengenai logika menggunakan feed traffic. Di situ kan dibilangkan bisa 6 sampai 1 tahun. Saya langsung ngomong karena saya udah praktek duluan ya. Saya 1 tahun. Saya pakai feed traffic 1 tahun, ngumpulin orang-orangnya, lead magnet namanya. Itu dari kontak saya cuma berapa ratus, terupdate setahun pertama itu bisa jangka 20.000 kontak. Itu saya pakai cara free traffic dan paid traffic juga. Jadi saya kombinasi ya. Oke, selanjut. Pesannya langsung di dashboard, klik shop, lalu klik tombol promo. Saya ulangi ya, ke dashboard, klik shop, klik promo. Di promo semua yang hari ini yang tadi sebutin ada di promo. Bukan di pilihan produk, tapi di promo. Itu semua ada di promo. Untuk Pak Agus Gunario. Masih newbie mas, belum pecah telur, mudah-mudahan cepat closing. Amin, amin. Mas Andika. Saya share link web saya, tapi kalau saya teliti bagian bawah linknya, yes, itu nomor HP admin. Jadi gini, ketika orang ketempel landing page kita, kan ke bawah tuh link referralnya. Ibarat kata, dia mau kemana, ke bawah tuh link referralnya. Jadi ketika dia tanya jawab ke admin, jadi yang bantuin kita closing tuh admin sebenarnya, CS kita. Jadi ketika dia udah beres, didaftarin, kan nanti udah ada referral kita kan, disuruh balik. Oh yaudah ibu, silahkan balik lagi ke landing page yang ataupun ke website yang sebelumnya mengontak kami. Di sana langsung daftar aja. Biasanya kita ngarahinnya ke sana. Jadi kalau ada pertanyaan, apalagi khususnya baru-baru gabung ya kan, belum ngerti Abdi, belum ngerti produk, kan daripada kita pusing-pusing, kita sediain aja tim supportnya. Tuh. Kalau kita langsung nge-share di Bitly apa ya bisa nge-share di Bitly apa bisa ya? Akan ada where langsung mohon infonya. Pak Kusnowo Sangatta saya masih agak bingung. Maksudnya kalau kita langsung nge-share tanpa di Bitly ya bisa kok, bisa.
Saya sudah daftar kopdar. Kalau mau jadi sana gimana ya? Saya sudah daftar berarti saya sudah daftar member, tapi saya belum ikut kopdar. Yang apa-apa pak, tinggal tonton aja. Kalau mau jadi reseller kan otomatis member Apti otomatis reseller Senso ya. M Amin Nur Zaman, Pak Hengki Agus, Senang Bitly. Saya sudah 50 Bitly dan Bitly-nya minta di-upgrade. Oh nggak usah, biar aja. Saya juga masih gratisan kok pak. Nggak akan dihapus kok, tenang aja. Webinar. Menghapus mengganti Bitly, tinggal masuk aja nanti ke tombol edit, ada klik editnya, tinggal diganti aja sesuai dengan keinginan. Apakah harus membuat akun FB, YG menggunakan akun yang sudah ada? Yes, pakai yang udah ada aja biar lebih gampang. Kalau iklan di FB Ads juga otomatis posting di iklan IG? Enggak, bisa otomatis. Tinggal diatur di placementnya. Kalau untuk yang otomatis ya. Boleh 5 iklan, Parahani, boleh 5 iklan. Iklan yang konversi seperti apa? Iklan yang paling banyak ditonton dan paling banyak menghasilkan leads atau email masuk. Itu yang paling tinggi tingkat konversinya. Alinur, kemungkinan besar iya pak. Kecuali dia kenal sama temen yang teman kenal offline, itu bisa didaftarin ulang. Tapi kecil kan gini, member itu tersebar di mana-mana dan itu jarang kecuali emang orangnya ngerti. Efek targeting audience, efeknya banyak. Efeknya bisa buat ke penjualan kita, bisa juga buat membuat orang makin aware dengan apa yang kita iklankan. Wah, sudah lewat dari 10 menit. Oke, saya langsung nyari 2 pertanyaan terakhir ya. Ini sudah saya baca. Nah, ini bagus nih pertanyaan. Mas Fahmi, bisa tidak menghilangkan produk walau member tidak order produk? Saya member baru mau penjelasan. Bisa. Nanti ketika mereka transaksi dari landing page, kan otomatis pembelanjanya langsung ke pusat. Nanti kita dapat margin sales retail sama dapat cashback. Saya pernah soalnya, pernah ngalamin. WA biasa atau WA bisnis sama aja kok. Saya langsung. Oke, terakhir ya. Boleh buat web kan mas? Boleh aja, bebas aja. Oke, sip. Sisanya kalau belum terjawab saya mohon maaf sebelumnya karena kalau kita nggak tutup bisa sampai jam 10 malam nih. Oke, nanti kalau pertanyaan masih ada bingung boleh langsung tanyakan ke tim support kita di dashboard. Itu bisa tanya jawab langsung ke sana nanti dibantu insya Allah. Oke, pastiin jangan keluar dari room chat ya. Nanti kalau belum keluar dari room chat dia nggak bisa dibantu kitanya. Oke, sip. Terima kasih sebelumnya semuanya atas perhatiannya, atensinya, semangatnya. Saya sangat berterima kasih. Semoga ilmu sharingnya bermanfaat. Intinya balik lagi jangan lupa dipraktekkan ya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya. Jangan lupa praktek, tonton ulang semua materi webinar sebelumnya ya, karena saling terkait satu dengan yang lainnya. Sebelumnya kita tutup dengan berdoa dan bersyukur dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Semoga bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.